jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita cermati imbauan ibadah daring berikut ini sebelum ibadah dimulai. Pastikan perangkat yang digunakan terhubung internet dengan baik. Apabila kondisi jaringan kurang baik, video bisa diunduh terlebih dahulu. Persiapkan Alkitab serta kidung pujian. Carilah tempat yang nyaman untuk beribadah. Berpakaianlah dengan rapi dan sopan, dan pastikan sedang tidak beraktivitas yang lain, karena ini mengikuti ibadah, bukan sedang menonton ibadah. Ajak serta anggota keluarga yang lainnya untuk mengikuti ibadah. Mari arahkan hati dan pikiran kita sebagaimana layaknya kita beribadah kepada Tuhan. Ikuti jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir dengan penuh hikmat. Ibadah akan segera dimulai. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh. Jemaat GKJ Pundong yang terkasih dimanapun berada, kembali kita dapat bersekutu kembali meski dalam situasi dan keadaan online, tetapi tidak menyurutkan niat kita untuk datang berbakti kepada Tuhan. Untuk itu, marilah kita datang kepadanya dengan penuh rasa syukur dan penuh rasa semangat. Mari kita mengakui dalam hati kita yang demikian, bahwa pertolonganku berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan, kita nyatakan ungkapan syukur kita dalam nyanyian pembukaan dari Kidung Jemaat nomor 21, bait yang pertama dan yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
Melalui ibadah saat ini, Tuhan mengingatkan kita melalui hukum kasih yang akan bersama kita terima. Hukum kasih terambil dari Matius pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40. Yang demikian kesaksian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jika kita mau mengakui di hadapan Tuhan, kita masih belum mampu untuk menjalani hukum kasih ini dengan ketulusan hati kita. Kita belum mampu untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan sepenuh hati kita. Terlebih kita belum mampu untuk mengasihi sesama kita. Untuk itu marilah bersama kita nyatakan penyesalan kita di hadapan Tuhan dengan bersama menyanyikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 25, bait yang ketiga dan yang keempat. Tidak hanya hukum kasih yang akan kita terima atau tadi yang sudah kita terima. Pada kesempatan hari ini, Tuhan juga memberikan berita anugerah untuk bersama-sama kita terima. Berita anugerah dari kitab Roma pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-24. Yang demikian kesaksian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita juga akan menerima petunjuk hidup baru sebagai dasar langkah kehidupan kita untuk menapaki kehidupan sehari-hari. Petunjuk hidup baru dari Yakobus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Yang demikian kesaksian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Bersama kita nyatakan kesanggupan kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan dari NKB 125, bait yang pertama dan yang kedua. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan,
bersama kita bersatu dalam doa syukur dan syafaat. Allah sang sumber kehidupan kami, Allah yang melayakkan dan mengizinkan kehidupan kami hingga pada saat ini. Terkhusus ya Tuhan, pada kesempatan hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk mengikuti ibadah meskipun dalam situasi online. Kami mengucap syukur untuk itu ya Tuhan. Dalam keterbatasan ibadah online ini juga ya Tuhan, kami hendak mengaturkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa bagi gereja kepunyaan-Mu, GKJ Pundong. Tuhan berkati para majelis gereja yang dengan tulus hati, tulus ikhlas melibatkan diri dalam tugas panggilan pelayanan-Mu di daerah Pundong, terkhusus di GKJ Pundong. Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan berkati kesehatan mereka, dan Tuhan berkati setiap aktivitas yang mereka lakukan. Terlebih-lebih ya Tuhan, setiap program yang telah disusun ataupun akan disusun demi hormat kemuliaan nama-Mu. Karena Tuhan memberkati kiranya program-program yang akan disusun ataupun telah disusun bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini boleh mendatangkan hormat bagi kemuliaan nama-Mu dan bagi orang-orang di sekitar gereja kami ini. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk badan pembantu majelis gereja di tempat ini, panitia-panitia yang ada, terkhusus panitia pemanggilan pendeta yang saat ini masuk dalam tahap pembimbingan. Kiranya Tuhan memberkati panitia pemanggilan pendeta, kiranya mampu melaksanakan tugas tanggung jawabnya hingga nanti selesai penuh dalam ungkapan syukur. Dan calon pendeta yang berada di tempat ini boleh menjalani masa pembimbingan dengan penuh rasa syukur. Ya Tuhan tuntun, Tuhan berikan kemampuan sehingga apa yang menjadi proses pembimbingan ini boleh lancar hingga tiba waktunya nanti calon pendeta boleh ujian dan Kau nyatakan layak di hadapan persidangan. Panitia pembangunan pastori gereja Tuhan juga berkati yang sampai saat ini masih bergumul dengan proses perizinan. Kami yakin dan percaya Tuhan turut hadir di tengah-tengah panitia pembangunan pastori ini. Apa yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan, Tuhan dengar. Dan tiba saatnya nanti Tuhan akan jawab sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh GKJ Pundong. Adapun komisi-komisi gereja ya Tuhan, yang sampai saat ini belum bisa melangsungkan kegiatannya atau masih dalam menyusun online, kiranya Tuhan memberkati setiap program-program yang sedang dipikirkan oleh panitia ataupun komisi-komisi yang berada di GKJ Pundong. Meskipun dalam keadaan online tidak menyurutkan semangat mereka untuk melayani-Mu dan melayani sesama kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pendukung ibadah, mulai dari pengiring, pemandu puji-pujian, operator sound system dan multimedia, koster gereja, dan pendukung-pendukung ibadah lainnya Tuhan yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Inilah hamba-hamba-Mu yang memberikan dirinya untuk terlibat dalam pelayanan-Mu di tempat ini. Biarlah yang mereka lakukan ya Tuhan boleh mendatangkan berkat tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitarnya. Terlebih bagi Tuhan, bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini yang saat ini bergumul soal pasangan hidup, soal pekerjaan. Kiranya Tuhan yang mengetahui apa yang menjadi setiap doa-doa mereka. Inilah ya Tuhan, mereka dengan kerendahan hati mereka datang kepadamu membawa setiap pergumulan mereka. Kiranya Tuhan menjawab tepat pada waktunya dan memberikan apa yang mereka butuhkan, bukan mereka yang inginkan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan
untuk anak-anak-Mu yang saat ini masih sekolah dari tingkat PAUD, TK hingga bangku perkuliahan, meski dalam online, tetapi kami yakin dan percaya situasi ini tidak menyurutkan semangat mereka, proses belajar mereka. Tuhan juga berikan kesabaran untuk para wali mereka, orang tua mereka, dalam mendampingi anak-anak kami berproses belajar meski dalam situasi online. Kami juga mendoakan untuk jemaat kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan hadir, Tuhan jamah dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan angkat sakit penyakit mereka yang mereka alami, sehingga kelak ya Tuhan mereka boleh sembuh dan boleh beraktivitas normal seperti sedia kala. Adapun yang dalam keadaan dirawat di rumah sakit ataupun dalam rawatan keluarga, ya Tuhan memberkati para tenaga medis yang merawat mereka di rumah sakit melalui obat-obatan yang dikonsumsi. Tuhan sucikan obat-obatan yang dikonsumsi, kiranya melalui obat-obatan ini mampu menjadi lantaran kesembuhan mereka. Adapun melalui rawatan keluarga, Tuhan berikan kesabaran, kekuatan, ketabahan untuk keluarga yang dengan penuh kesabaran mereka merawat anggota keluarganya yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Ya Allah, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, mendoakan untuk pemerintah pusat sampai daerah negara kami. Karena Tuhan memberkati mereka, Tuhan menuntun langkah mereka, sehingga apa yang diprogramkannya Tuhan dengan melihat keadaan bangsa dan negara kami, dan mereka semua melakukan kegiatan ataupun memprogramkan kegiatan seturut dengan kehendak-Mu dengan melihat keadaan masyarakat bangsa dan negara kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini yang beberapa kurun waktu terakhir menghadapi berbagai macam bencana alam. Ya Tuhan, hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, berikan mereka kesabaran, ketabahan dalam menghadapi bencana alam dimanapun tempat ya Tuhan. Biarlah mereka mampu menjalani hari-hari mereka ya Tuhan, meski dalam keadaan sulit, tetapi tidak menyurutkan iman kepercayaan mereka ya Tuhan. Mereka melihat Tuhan yang jauh lebih besar, mereka melihat pengharapan yang jauh lebih besar dari bencana yang saat ini mereka alami. Kami juga bersyukur untuk lembaga-lembaga ataupun instansi-instansi terkait yang terlibat aktif dalam pergerakan kemanusiaan, memberikan bantuan baik berupa bantuan tenaga, pikiran ataupun materi melalui sembako-sembako. Inilah mereka ya Tuhan, dengan ketulusan hati mereka membantu saudara-saudara kami yang sedang menghadapi cobaan berupa bencana alam. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak mendengarkan kesaksian firman Tuhan melalui hamba-Mu yang Kau pilih. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah apa yang terucap dari mulutnya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu dan mampu dipakai oleh jemaat-Mu untuk landasan, untuk dasar menjalani kehidupan sehari-hari, menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan dan dengan sesama kami. Mohon ampunnya Tuhan di dalam kami memohonkan setiap doa terselip dosa dan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Amin. Tiba waktunya untuk kita mendengarkan kesaksian firman Tuhan yang pada kesempatan hari ini dari Injil Markus bab yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-28. Markus pasal yang pertama ayatnya 21 sampai yang ke-28. Yang demikian kesaksian firman Tuhan menurut Injil Markus. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat.
Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh penjuru di seluruh Galilea. Demikian bacaan kita pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pada ibadah saat ini diberi judul bijak dalam bertindak. Bijak dalam bertindak. Sebelum saya akan berkhotbah, kita akan menyaksikan sebuah tayangan video sebagai penghantar kita untuk bersama-sama menggumuli firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata bijak adalah selalu menggunakan akal budi. Selalu menggunakan akal budi. Itu artinya segala sesuatu diperhitungkan dengan matang supaya tidak meleset dan supaya tepat sasaran. Biasanya orang-orang mengambil segala sesuatu yang diperhitungkan dengan matang itu dalam rangka mengambil sebuah kebijakan ataupun mengambil sebuah keputusan yang penting di dalam dirinya ataupun dalam komunitasnya. Itu arti kata bijak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hari ini juga kita akan belajar dari ungkapan sebuah filosofi kelahiran, di mana ketika orang lahir itu
Orang lahir dilahirkan dalam keadaan kepala terlebih dahulu yang keluar, baru yang terakhir keluar adalah kaki. Di sini secara filosofis saya akan menariknya bahwa ketika orang lahir kepala dulu yang keluar, baru yang terakhir kaki, itu memberi pelajaran kepada kita supaya ketika kita melakukan segala sesuatu itu dilandasi oleh berpikir dahulu sebelum akhirnya kita melangkah atau mengambil sebuah keputusan. Ini sebuah filosofi yang menarik bagi saya, filosofi orang lahir, di mana segala sesuatunya dipikirkan terlebih dahulu sebelum nantinya diputuskan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan Injil Markus pasal 1 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Di situ diberikan gambaran bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sedang kerasukan roh jahat di rumah ibadat Kapernaum. Dari sini kita dapat belajar dari tradisi Yahudi, di mana tradisi Yahudi salah satu poinnya adalah tidak boleh melakukan mukjizat di hari Sabat. Di sini Yesus melakukan mukjizat menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat di hari Sabat. Ini bertolak belakang dengan tradisi atau ajaran Yahudi. Tetapi Yesus mau mendobrak tradisi Yahudi yang demikian. Karena Yesus berangkat oleh belas kasihan Yesus melihat orang yang kerasukan roh jahat, bahkan tubuhnya digoncang-goncangkan oleh roh jahat yang memasuki dirinya. Lalu mengundang rasa iba Yesus, sehingga Yesus menolong orang yang kerasukan roh jahat ini. Roh jahat diminta oleh Yesus untuk keluar dari tubuh yang dirasukinya. Pada akhirnya si roh jahat mau keluar dari tubuh orang tersebut. Di sini kehadiran Yesus bukan untuk merubah hukum Taurat yang ada, tetapi Yesus hadir membuka sekat-sekat yang selama ini ada. Dari bacaan ini kita dapat belajar, Yesus hadir membuka sebuah perubahan, membangun sebuah perubahan, di mana ketika meski di hari Sabat ada orang yang perlu ditolong, Yesus melakukannya, menolong orang yang butuh ditolong. Inilah sikap bijak yang diambil oleh Yesus meski dilakukan di hari Sabat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan sehari-hari pun kita dituntut untuk bijak dalam melakukan segala sesuatu, baik dalam lingkungan keluarga, bermasyarakat, ataupun dalam lingkungan bergereja. Kita dituntut untuk mampu mengambil sikap-sikap, mengambil setiap keputusan-keputusan yang penting dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, ketika kita bertani, kita dituntut untuk bijak kapan waktu yang tepat untuk menanam padi, kapan waktu yang tepat untuk memberikan pupuk dan mengairi sawah, dan kapan waktu yang tepat untuk memanen. Tidak berhenti sampai di situ, nanti ketika menjemur hasil panenan pun juga dibutuhkan waktu, perhitungan waktu yang tepat, terlebih dalam cuaca yang saat ini tidak menentu. Ketika kita berdagang pun sama demikian. Kita dituntut untuk memperhitungkan segala sesuatunya dengan tepat. Menjual dagangan, ketika berdagang ya membawa dagangannya secukupnya saja, terlebih dalam situasi pandemi seperti saat ini. Apalagi musim hujan yang tidak tahu, sepertinya siang-siang panas, tapi tahu-tahu nanti
hujan turun dengan lebat. Dalam lingkungan pekerjaan pun kita juga dituntut bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Dituntut untuk hati-hati karena setiap keputusan yang kita ambil nanti akan berdampak terhadap orang banyak, berdampak untuk lembaga-lembaga terkait dan instansi-instansi yang terkait. Tentu masih banyak lagi contoh-contoh yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari video yang tadi di awal boleh kita saksikan bersama. Bagaimana sikap bijak juga dituntut seorang pemuda. Ketika lift itu mau ditutup dan mau menuju ke lantai berikutnya. Tanpa pikir panjang pemuda itu bergegas untuk masuk ke dalam sebuah lift. Dia tidak memperhitungkan bahwa di dalam lift itu sudah banyak orang yang ingin pergi menggunakan lift. Tetapi karena perhitungan yang salah, perhitungan yang kurang matang, akhirnya lift itu tidak bisa ditutup. Bahkan ada tulisannya di dalam lift itu, overload, 1 orang. Overload kelebihan 1 orang penumpang. Yang jika mau menyadari bahwa orang yang mengakibatkan lift itu tidak mau berjalan adalah si pemuda tadi, yang bergegas masuk ke dalam lift tanpa perhitungan yang matang, sehingga lift tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Dan disingkat cerita, di akhir video tersebut, ketika penumpang di dalam lift sudah penuh, ada satu sosok perempuan yang justru dia ini mau mengalah untuk orang lain. Si perempuan ini berdiri di barisan belakang di tengah-tengah kerumunan orang banyak di dalam lift. Dan seketika juga si perempuan ini keluar dari lift. Dan ternyata si perempuan yang keluar dari lift ini, dia nyuwun sewu memiliki kebutuhan khusus. Dia memakai teken untuk membantu dia berjalan. Karena dia tangannya ataupun kakinya dalam keadaan sakit, sehingga membutuhkan alat bantu. Orang-orang yang berada di dalam lift takjub, terpesona, terheran-heran melihat apa yang dilakukan oleh si perempuan ini. Justru yang terlihat bijak adalah si perempuan yang keluar dari dalam lift. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari kita dituntut untuk mampu mengambil sebuah langkah kehidupan, mengambil setiap keputusan-keputusan. Yang perlu menjadi catatan adalah setiap langkah ataupun keputusan yang nantinya akan kita tempuh, akan kita ambil, jangan sampai merugikan orang lain. Dari bacaan ini kita dapat belajar, dan dari video ini kita juga dapat belajar sikap bijak dalam bertindak dibutuhkan dalam situasi dan kondisi apapun, dalam keadaan yang genting sekalipun ataupun dalam keadaan yang biasa-biasa saja pun kita dituntut untuk bijak dalam bertindak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami terima, kami dengar. Mohon tuntunan Roh-Mu mampukan kami dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Kami memiliki sikap bijak dalam kami melakukan segala sesuatunya ya Tuhan. Mohon ampun ya Tuhan, di dalam kami menerima, mendengarkan dan menghayati firman-Mu, terdapat dosa kesalahan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami akan mengakhiri
ibadah pada saat ini Tuhan, dengan bersama-sama berdoa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berada di penghujung ibadah. Marilah bersama kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 400, bait yang pertama dan yang keempat. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncak terang yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Bersama-sama kita memperbarui pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikian jemaat yang terkasih, ibadah telah selesai. Selamat menapaki kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Selamat melakukan aktivitas dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.